tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan yang namanya dilema etika, benar versus benar. Dan di sini merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada juga bujukan moral, itu benar versus salah, di mana situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Baiklah Ibu, saya langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi seperti tadi disampaikan di awal bahwa kalau dilema etika itu kan tidak ada salah, pasti benar lawan benar. Karena di satu sisi kita harus mengambil sebuah keputusan yang mana kedua-duanya benar, tapi kita harus tetap mengambil sebuah keputusan. Kemudian kalau yang bujukan moral itu kan ada sesuatu yang membujuk kita, yang merayu kita untuk mengambil keputusan itu walaupun sebenarnya itu salah. Nah, terus bagaimana saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi hal tersebut? Tentunya saya memilah ini termasuk dilema etika atau ini termasuk bujukan moral. Namun sebagai seorang pimpinan ada baiknya kita melihat permasalahan tersebut tidak dari satu sisi tetapi dari dua sisi, karena versi orang itu akan berbeda. Namun sebagai seorang pimpinan kita harus tetap berkiblat kepada bagaimana mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu dari pihak yang akan kita putuskan. Kemudian tentunya hal ini berkaitan dengan dilema etika. Jadi keputusan itu berdasarkan dua hal yang sekiranya tidak membuat orang tersebut itu dia salah atau dia benar. Jadi semuanya merasa nyaman ketika keputusan itu diambil. Iya, terima kasih Ibu. Berarti di sini kita melihat menentukan keputusan itu tanpa merugikan salah satu pihak, tanpa dirugikan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin bisa kita ambil kasus contoh sederhana ya, misalnya ketika pada saat pembagian tugas mengajar. Kadang kan ada satu guru mapel yang sebenarnya di mapel tersebut kelebihan gurunya, tetapi di satu sisi ada mapel lain yang kekurangan guru. Nah, terus itu kan pasti ketika saya harus mengambil keputusan harus kan melihat dua sisi tersebut. Di satu sisi bagaimana mengakomodir supaya guru tersebut tidak kekurangan jam, tapi di sisi lain mapel tersebut juga tidak kekurangan gurunya. Jadi dua-dua ini memerlukan hal yang sama. Jadi gimana caranya kita akan mencari solusi dengan cara apakah sekiranya mapel yang kekurangan guru tersebut linier dengan mapel yang lain. Contoh sederhana guru agama. Ketika kita kekurangan guru agama di mapel tersebut dan kita kelebihan guru bahasa Bali di mapel tersebut, itu kan masih ada sangkut pautnya antara agama dan bahasa Bali. Jadi kita minta bantuan guru bahasa Bali itu untuk mengisi jam kekosongan di agama. Jadi dua-duanya benar gitu loh. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Itu contoh sederhana yang kita alami di sekolah. Jadi Ibu luar biasa nih untuk ininya, tanggapannya, jawabannya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini?
pihak saya, tetapi juga dari pihak guru yang bersangkutan misalnya. Kemudian dari hasil solusi itu bisa nggak kita terapkan ke depannya. Kalau dirasa bisa dan perlu bantuan, ya kita bantu. Tapi kalau yang bersangkutan bisa menyelesaikan sendiri, ya kita support. Dan itu kalau kita mau mengambil keputusan tuh ya tentunya komunikasi yang utama. Karena pemangku kepentingan atau seorang atasan di suatu instansi, dia yang mengambil keputusan, namun keputusan yang dia ambil itu berdasarkan apa dulu? Ya berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya melalui komunikasi. Nah, itu yang dia lakukan. Berarti di sini kita mementingkan dulu adanya komunikasi. Baik Bu, kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang efektif itu tentunya kan seperti tadi saya bilang komunikasi itu utama ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan A tapi yang bersangkutan tidak nyaman, kan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kita cari nih solusinya. Kalau dia merasa tidak nyaman dalam hal apa, kita komunikasikan dengan baik. Terus kita cari jalan keluarnya bersama. Kita berikan pemaparan melalui proses coaching, ya. Karena kalau melalui mentoring, berarti kan saya yang otomatis saya yang memberikan arahannya itu. Kalau melalui proses coaching, jadi teman-teman tahu bahwa saya ini memiliki potensi ini nih gitu. Jadi itu enaknya kalau kita komunikasi dengan menggunakan proses coaching. Luar biasa nih, berarti di sini kita adanya komunikasi dengan coaching boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kalau seorang pemimpin perempuan, nah itu biasanya lebih ke feeling, rasa. Jadi tantangannya kadang ketika ada teman-teman yang minta bantuan apa, rasanya lebih jalan daripada logika. Kan jadi kalau perempuan, karena rasa kemanusiaannya itu lebih tinggi gitu daripada kita menjalankan logika. Itu biasanya kalau seorang pemimpin perempuan. Namun di sini kita harus mengabaikan hal tersebut karena tidak semua hal bisa diputuskan dengan menggunakan feeling. Nah, jadi dari sinilah kita belajar, gitu ya. Dari sini kita belajar karena kan seperti kita ketahui perempuan itu lebih perasa daripada, bukan mendiskriminasikan gender di sini ya, tapi yang saya alami perempuan itu lebih perasa daripada menggunakan logikanya. Namun ketika berada di posisi ini, rasa itu harus kita kesampingkan, logika itu harus kita jalankan. Tapi seperti tadi di awal saya sampaikan, komunikasi yang utama. Ibu luar biasa nih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal mengambil keputusan itu rasanya istiadat. Jadi kita kalau ada masalah baru kita selesaikan. Jadi nggak membuat schedule hari Sabtu baru saya ngambil keputusan, nggak sih. Jadi ketika ada masalah, saya tipe orang yang suka sekarang ada masalah, ayo sekarang kita selesaikan. Tidak boleh menunda sesuatu karena ketika kita menunda sesuatu itu akan bertumpuk-bertumpuk. Jadi kita akan kehilangan momen untuk mengambil keputusannya. Contoh misalnya ada siswa yang di sekolah bermasalah, bolos atau bagaimana, tapi kita biarkan anak tersebut kan tidak baik. Maka dari itu alangkah baiknya ketika ada permasalahan kita duduk bersama, kita cari solusi, kemudian barulah kita mengambil keputusan yang terbaik, tidak hanya untuk sekolah tetapi untuk pihak yang mengalami permasalahan tersebut. Berarti di sini sifatnya insidental ya, tidak ada jadwal. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ranahnya di sekolah, saya kan punya staf pimpinan, jadi tak mungkin saya bekerja sendiri. Bukan hanya staf pimpinan, tetapi juga rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan. Jadi ketika ranah permasalahannya terletak di siswa, yang kami libatkan adalah rekan-rekan guru dan staf pimpinan. Tapi ketika permasalahan terjadi di administrasi, maka dia akan meminta bantuan di bagian tenaga kependidikan. Jadi kita lihat dulu jenis permasalahannya apa dulu. Jadi pihak yang terlibat harus berkaitan dengan hal tersebut. Ya, luar biasa. Tapi di sini tetap mementingkan adanya kolaborasi, Ya. jadi seperti itu. Ya. Ya. Kemudian terakhir mungkin pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu kepala sekolah petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya luar biasa karena ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita tidak boleh merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri, karena dua sisi itu benar versus benar. Jadi istilahnya apa ya, di satu sisi keputusan yang kita ambil itu bermanfaat untuk semua orang dan juga bermanfaat untuk diri kita sendiri, karena berdasarkan pengalaman kita diberi masalah kan, itu adalah pengalaman baru. Nah, belajar dari masalah berarti kita belajar untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah, itulah yang membantu saya ketika nanti memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kalau tidak menemukan masalah, kita tidak akan tahu nih keputusan apa yang akan kita ambil. Baik Ibu, luar biasa. Ini jawabannya sangat bermakna. Nanti semoga apa yang dari pengalamannya Ibu bisa saya implementasikan dalam mengambil suatu keputusan seperti itu. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara hari ini. Yang mengaturkan Mama Santi. Terima kasih Putri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah salah satunya untuk menyelesaikan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Untuk tugas LMS-nya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan yang namanya dilema etika, yaitu benar versus benar, di mana situasi sulit seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada juga yang namanya bujukan moral, yaitu benar versus salah. Nah, di mana situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Baiklah Ibu, saya langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini di sekolah kami di sini yang pernah hadapi yaitu dilema etika. Baru kemarin sekitar minggu lalu ya, ada orang tua yang anaknya sekolah di sini mengalami hambatan tunagrahita. Nah, kendalanya orang tua tersebut atau si bapaknya tidak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah karena kendala bapaknya kerja, kemudian bapaknya sebagai buruh, ibunya masih punya anak balita baru melahirkan sekitar 1 tahun kurang umur anaknya. Nah, itu
yang menjadi kendala, bahwa anak tersebut tidak bisa dihantar ke sekolah gitu. Itu yang menjadi permasalahan yang di sini. Antara gimana ya, perasaan, ada rasa kasihan dan juga ada rasa memang itu tanggung jawabnya anaknya harus memang bersekolah kan gitu. Tapi di sana lah dilema bagi yang selalu ke sekolah. Berarti di sini kasusnya tentang dilema etika ya. Permasalahannya di mana ada anak yang tunagrahita, jadi tidak bisa diantarkan sama orang tuanya karena ibunya juga ada balita seperti itu. Kemudian Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, karena kemarin kebetulan orang tuanya langsung datang ke sekolah menyampaikan hal seperti itu, yang saya libatkan waka kesiswaan, kemudian saya libatkan juga wali kelasnya, kemudian kebetulan ada bapak pengawas di sini. Kami sama-sama mencari solusi bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Nah, untuk menyikapi itu awalnya kami gali dulu permasalahannya apa, kemudian orang tuanya itu, bapaknya itu menyampaikan sesuatu apa yang menjadi kendala secara detail, bapaknya itu menyampaikan, akhirnya kami maklum. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah kami ada solusi dari wakil kesiswaan, kemudian dari pengawas, kemudian dari wali, rumah setian, itu kami rembuk pendapat bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya kami mencari solusi bahwa anak ini kita daringkan untuk sementara, atau kita akan adakan guru kunjung ke rumahnya. Berarti di sini adanya rembuk dulu bersama pihak-pihak terkait seperti wali kelas, pengawas, komite. Jadi digali dulu permasalahannya. Ibu, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Itu dah yang seperti yang saya sampaikan tadi, langkah-langkahnya itu kita menggali dulu, kemudian kami ngeremuk dengan waka, dengan guru wali, dengan pengawas. Kebetulan ada beliau di sini. Kalau memang beliau tidak ada, nah mungkin kami akan ngeremuk dengan waka-waka aja. Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang anggap efektif itu ya itu seperti apa yang harus dia lakukan agar segera bisa tertangani. Kemudian satu sisi nanti kan kita sudah gali kendala-kendalanya apa, kemudian untuk memberikan guru kunjung itu akan kami segera programkan, misalnya seminggu 1 kali atau ini. Tetapi kita tetap ada koordinasi dengan orang tua siswa yang lain. Misalnya di kelas 3 kemarin itu kelas 3, kemudian kami ada rembuk juga dengan orang tua kelas 3 yang lain biar tidak ada kesenjangan. Jadi di sini berarti Ibu tidak menunda-nunda, seperti itu biar cepat tuntas permasalahan. Kemudian Ibu, sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu udah seperti yang saya sampaikan tadi. Tantangannya yaitu dengan orang tua murid yang lain gitu. Pasti ada suatu kesenjangan sosial. Kenapa sih anak ini aja yang dikasihkan daring? Kenapa kok anak ini diberikan guru kunjung? Nah, itu seperti itu. Nah di sana tantangan Tiang sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian
kami dengan Waka itu kami ngeremuk mencari solusi. Akhirnya kami jelaskan apa yang menjadi permasalahan dari orang tua tersebut, kami jelaskan seperti itu kepada orang tuanya, orang tua siswa yang lain. Akhirnya karena keadaannya seperti itu, akhirnya orang tuanya mengerti, orang tua yang lain itu mengerti. Oke, Ibu, terima kasih. Kemudian berikutnya, apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau misalnya kayak sekarang, kayak kemarin itu ada masalah seperti itu, kebetulan orang tuanya datang langsung, nah kita selesaikan langsung saat itu. Tapi untuk berbicara dengan orang tua yang lain, yang satu kelas dengan anak tersebut, mungkin kami membutuhkan waktu. Itu nanti kita akan kumpulkan di saat sebelum jam pulang gitu. Terus kalau misalnya seandainya ada permasalahan yang lain yang membutuhkan waktu, ya pasti kami akan segera jadwalkan itu, entah itu kapan. Pokoknya kami akan tetap segera koordinasi dengan waka-waka, dengan orang tua atau dengan siapapun yang terlibat dalam masalah. Berarti yang permasalahan yang urgent dulu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, itu yang bermudah, itu kita saling koordinasi dengan waka-waka. Koordinasi. Baik Ibu, di sini ada pertanyaan yang terakhir Niki. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sangat banyak sih manfaatnya ya. Satu sisi memang kita dibuat bingung, tetapi dalam hal seperti ini kita sebagai apalagi yang selaku kepala sekolah harus melihat dua sisi antara kepentingan orang tua dan memang tanggung jawab yang sebagai kepala sekolah. Itu memang harus kita sama-sama bisa bersinergi gitu. Nah, ini yang dapat yang penting Tiang selaku kepala sekolah bisa menentukan sikap dengan bijak gitu, biar sama-sama tidak merugikan orang tua dan juga tidak berdampak kepada sekolah. Ya. Berarti di sini supaya tidak merasa ada yang disakiti atau dirugikan, ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara hari ini. Banyak sekali yang dapat saya ambil tadi dari pengalaman Ibu. Semoga nanti kedepannya saya bisa implementasikan, terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu ya. Baiklah, terakhir yang aturkan penuh sakti Bu. Om Santi 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 Om.